episode ke-41. Kondisi Aaron. "Lepaskan aku tidak bersalah," seru Selin ketika beberapa orang berbaju hitam membanyak keluar dari villa itu dan memborgol tangannya. Iya, selama beberapa hari ini Aaron memang bawa Selin ke villa milik keluarganya. Keberadaannya yang jauh dari kota membuat para petugas dari kepolisian itu sedikit lama. Sampai ke tempat tersebut, Alexander memberitahukan kepada polisi jika Aaron dan Selin ada di villa itu. Alexander telah menyuruh orang-orangnya untuk melacak nomor telepon Aaron yang digunakan untuk menghubunginya semalam. "Ini surat penangkapan Anda, karena Anda adalah otak rencana pembunuhan untuk Nona Devina," ujar salah satu polisi. "Tapi saya juga korban, Pak. Saya korban pemerkosaan dan orang memerkosa saya ada dalam kamar sana," tunjuk Selin pada sebuah kamar. "Sial, hancur sudah semuanya." Selin merutuki kebodohannya karena membiarkan polisi mengetahui jasad Aaron yang tergeletak di lantai kamar. Usai sudah perjalanan Selin, kali ini dia benar-benar ditahan, dan yang pasti akan merasakan dinginnya penjara. Zoe menatap suaminya masih terbaring di ruangan ICU. Matanya nampak berkaca-kaca, mengetahui nasibnya seperti ini. Sebulan sudah Ron koma, dan belum ada tanda-tandanya dia akan sadar. Sungguh hati Zoe begitu sakit saat mengetahui jika suaminya itu ditemukan di villa bersama dengan seorang wanita. Padahal selama ini dia sudah berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik. Zoe benar-benar tulus terhadap Ron, tetapi nyatanya pria itu selalu saja menyakitinya. Apakah sesakit ini rasanya dikhianati oleh orang yang kita cintai? Zoe hanya bisa meremat bajunya. Rasanya begitu sesak ketika mendengar sebuah berita jika ada seorang wanita yang tengah hamil anak dari suaminya. Iya, nyatanya wanita bernama Selin yang saat ini telah dipenjara sudah hamil 1 bulan. Dan wanita itu mengaku jika anak yang dikandungnya adalah anak Ron. Setelah mengetahui kabar berita itu, rasanya dada Zoe bagai dihantam batu besar. Sakit sekali. Sungguh Zoe tidak pernah menyangka jika takdir hidupnya akan seperti ini. Berharap jika pernikahannya bersama Ron selamanya langgeng, tetapi kehadiran calon bayi darah wanita lain buat Zoe benar-benar frustasi. Terlebih jika saat ini Ron masih belum sadar dari sebulan yang lalu karena hantaman keras di bagian kepalanya. Wanita itu hanya bisa menjaga suaminya siang dan malam, berharap keajaiban segera datang. "Aku hamil anak dari suami brengsekmu. Dia memperkosa aku, dasar pria sialan." Kata-kata itu yang terlontar dari mulut Selin ketika Zoe mendapatkan kabar jika wanita itu ingin menemuinya. Apakah ini yang dirasakan oleh Devina ketika Ron berselingkuh denganku? Sungguh sakit sekali. Zoe baru menyadari jika Devina pasti merasakan sakit yang luar biasa ketika kekasihnya berkhianat dengan wanita lain, apalagi telah tidur dengannya sampai membuatnya hamil. "Tolong maafkan aku, Devina, maafkan aku. Sepertinya Tuhan telah menunjukkan karma padaku. Sekarang apa yang telah terjadi pada dirimu kini telah berbalik dan aku pun merasakan semuanya." Hanya isak tangis yang terdengar dari mulut Zoe. Kini wanita itu merasakan apa yang dirasakan oleh Devina. Ternyata Ron balasnya dengan begitu kejam dan menghamili wanita lain. Suara langkah kaki terdengar mendekat ke arahnya. Wanita itu segera menghapus air matanya. Dia tidak ingin terlihat rapuh meskipun memang hatinya sudah sangat rapuh. "Aku merasa prihatin dengan keadaan Aaron. Aku berharap dia bisa segera sadar dan pulih." Suara bariton keras di sampingnya membuat Zoe menoleh. "Mr. Alexander." Alexander yang disebut namanya langsung menatap wanita itu. Selin berusaha untuk membunuh calon bayinya, tetapi berhasil digagalkan oleh para petugas. Dan sekarang wanita itu sedang berada di ruang isolasi agar tidak mengamuk. Kini lolos sudah air mata Zoe yang sejak tadi dia tahan. Wanita itu semakin terisak setelah mendengarkan kabar dari Alexander tentang Selin. Meskipun begitu, calon bayi yang dikandung Selin adalah calon anak dari suaminya. "Mister, bisakah saya bertemu dengan Devina? Saya ingin meminta maaf kepadanya karena saya telah menyakitinya," ujar Zoe. Devina sedang berada di rumah kedua orang tuanya. Kondisinya begitu lemah saat hamil muda seperti ini. "Nanti aku akan bilang padanya jika kamu ingin bertemu," jawab Alexander kemudian melangkah pergi dari hadapan Zoe. Harapan wanita itu hanya satu, yaitu ingin bersujud di kaki Devina dan meminta maaf. Devina tersenyum ketika melihat suaminya datang. "Bagaimana keadaan Aaron?" Alexander mencium bibir istrinya. "Masih sama, belum ada kemajuan." Pria itu membawa Devina ke dalam pelukannya. "Zoe ingin bertemu denganmu, bolehkah?" Devina bersandar di dada sang suami, mencari kenyamanan di sana.
Suruh saja dia datang, tapi bilang padanya buatkan aku sup iga kambing terlebih dahulu. Episode ke-42, Amnesia. Devina dan Alexander menatap Zoe yang saat ini menangis depan mereka. Setelah berjanji akan datang menemui Devina sambil membawa sup iga kambing, akhirnya lulus sudah air mata Zoe karena perasaan bersalahnya pada istri dari Alexander itu. Devina terkejut dan mundur selangkah. Zoe berlutut di depannya sambil berujar maaf. Devina, maafkan aku. Aku banyak salah sama kamu. Aku sungguh-sungguh minta maaf, ucap Zoe dengan suara parau. Bangun Zoe, jangan seperti ini, seru Devina. Alexander dari tadi hanya diam saja, melihat bagaimana Zoe meminta maaf pada istrinya itu. Apakah tulus dari dalam hati ataukah hanya berpura-pura? Tidak, aku tidak tenang jika kamu belum menamparku atau memukuliku. Aku ingin kamu Zoe, seru Devina. Wanita itu langsung menarik lengan Zoe menyuruhnya untuk berdiri. Sungguh Devina tidak suka dengan sikap Zoe yang seperti ini. Aku bukan wanita yang suka melampiaskan emosi dan kemarahan dengan kekerasan, seru Devina dengan ketus. Aku lebih suka mengikhlaskan dan berbenah diri daripada membenci. Jadi kamu gak usah bersikap seperti ini, nanti dikira aku orang jahat. Zoe langsung menggeleng. Maafkan aku Devina, aku tidak bermaksud seperti itu. Maaf jika sikapku membuatmu marah. Zoe menunduk. Alexander mengelus kepala Devina dan tersenyum bangga. Ya sudah, sebaiknya cepat makan sup iga kambingmu sayang, nanti keburu dingin. Devina mengangguk, kemudian menarik lengan Zoe dan mendekapnya. Ayo, kita makan. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Lagian aku dan Ron tidak berjodoh, dan juga sepertinya aku harus berterima kasih padamu Zoe. Zoe mengerutkan keningnya. Berterima kasih karena apa? Devina menghadap ke arah Zoe dan tersenyum. Terima kasih karena telah merebut Aaron, sehingga aku bisa menemukan pria yang benar-benar tepat untukku, yaitu Alexander. Mila dan Kevin bergantian menjaga Aaron yang masih belum membuka mata. Sungguh mereka tidak pernah menyangka jika putra satu-satunya berubah menjadi pria yang begitu brengsek seperti ini. Kabar kehamilan Celine tentu saja membuat semua pihak, terlebih kedua orang tua Aaron begitu terkejut. Entah apa yang dipikirkan oleh putranya itu. Mila benar-benar telah gagal mendidik anak. Kenapa semua jadi begini? Lirik Mila. Semua salahku. Mungkin aku kurang pengawasan dan terlalu memanjakan Aaron. Seharusnya aku lebih menjaganya dalam pengawasanku sendiri, ucap Kevin. Tiba-tiba terlihat jemari Aaron bergerak. Mila melihat hal itu langsung mendekat ke ranjang dan memastikan jika putranya sudah siuman. Aaron, kamu sadar sayang? Mila meneteskan air matanya saat melihat mata Aaron terbuka perlahan. Kevin langsung bergegas memencet tombol untuk memanggil dokter. Tidak lama kemudian seorang dokter dan beberapa perawat yang langsung memeriksa kondisi Aaron setelah sadar dari koma sebulan lebih. Aaron mengerjapkan matanya, menyesuaikan cahaya di tempat tersebut. Dia pun mendengar suara-suara yang begitu familiar. Aaron, apakah kamu bisa mendengar kami? Tanya dokter tersebut. Air. Seorang perawat mengambil air di botol dan dituangkan ke dalam gelas. Aku di mana? Siapa kalian? Aaron menunjuk ke arah kedua orang tuanya. Dan hal itu tentu saja membuat Mila dan Kevin terkejut. Kami akan memeriksa kondisi pasien, silakan tunggu di luar. Zoe, Devina, dan Alexander baru saja tiba di rumah sakit ketika mendengar kabar jika Aaron sudah sadar dari koma. Bagaimana keadaan suami saya dokter? Seru Zoe. Kondisi pasien sudah stabil. Tapi pasien mengalami amnesia. Dia tidak mengingat siapapun, jelas sang dokter. Zoe menangis terisak. Sungguh tidak pernah menyangka jika Ron akan mengalami amnesia. Devina langsung memeluk Zoe, merasa prihatin dengan wanita itu. Sabarlah, Ron pasti akan sembuh, kita doakan yang terbaik, ujar Devina mengelus lembut punggung Zoe. Zoe semakin terisak ketika melihat perhatian Devina kepadanya. Sungguh dia begitu menyesal karena dulu pernah begitu jahat pada Devina. Devina, aku akan menyerah jika Ron sudah ingat kembali. Aku akan meminta perceraian. Jika memang kehadiranku membuat Ron sakit dan sedih, aku akan menyerah. Devina menggeleng. Tidak, jangan seperti itu. Aku yakin jika Ron pasti akan mencintaimu. Sekarang kamu harus kuat untuk bisa membantu Ron pulih, ujar Devina menghapus air mata Zoe.